Ya ini radio yang paling tua, harganya berapa ini Pak? Dulu kalau beli nggak salah sekitar 1,5 atau berapa waktu itu. 1,5 juta? Iya. Orang mungkin yang jual juga nggak tahu. Buatan mana ini? Nah, Telefunken ini Jerman Pak ya. Jerman, tahun berapa ini? 1932. Masih bisa fungsi ini? Masih fungsi. Tapi tetap harus pakaian apa? Pakai colokan ini. Coba di belakangnya kayak apa sih? Nah, seperti ini. Nah. Oh iya, ini Iya. terbuat dari apa ini? Ini masih besi juga nih. Apa? Besi ya? Bukan besi ini. Tabung ya? Ya. Radio tabung ya? Radio tabung ya, kayak tabung ini. Ya, yang ini. Nah ini? Kalau ini malah dari luar semua ini. Ini dari Belanda semua. Tidak beredar di Indonesia. Jadi memang ada orang Indonesia yang bekerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia sambil membawa radio-radio dari Belanda. Ini usianya lebih dari 1 abad ini ya? Rata-rata 60-70 tahun lah. Ada yang lebih dari 1 abad ya? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di Padukuhan Kuadungan, Widodo Martani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta ya. Di depan sebuah rumah ya, kuno ya. Nah, ini. Nah, di sini menyimpan koleksi radio kuno ya. Usianya ada yang lebih dari 1 abad ya. Kita akan masuk ke ini ya. Rumah ini ya. Nah, ini ya. Kita langsung bisa melihat ini salah satu koleksi radio kuno ini ya. Nah, ini. Nah, di sini cukup banyak ya menyimpan radio kuno ya. Nah, ini. Dan tanggal 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional, dan tanggal 16 besok 16 September ini akan digelar pameran radio antik ya. Nah, ini ketemu dengan Pak Nanang ini yang punya rumah dan juga punya koleksi nggak tahu berapa ratus radio ini ya. Radionya berapa Pak? Kalau kita sekitar transistor itu 120-an. Nah, yang mana yang transistor Pak? Transistor ini masih di bawah ini. Kok disebut transistor apa itu Pak? Ya, karena bukan dari tabung dia. Bukan dari tabung. Pentingnya ya. Ini mereknya apa aja ini? Ini ada Nasional, Panasonic, Cawang, Nobel. Iya. Banyak sekali. Dari mana ini radio-radio ini? Hampir dari seluruh Pulau Jawa yang terbanyak. Terbanyak ya? Pulau Jawa ya. Perbedaan dengan transistor dengan radio antik yang lain ini depan kita ini? Ini radio tabung ini. Radio tabung ya? Ya, tabung biasanya memang ekspor dia. Ini mana ini, buatan mana ini? Ini merek Telefunken ini ya. Iya. Ini telepon Jerman ya, Telefunken. Jerman. Nah, terus ini lagi? Yang ini Ralin itu radio Indonesia. Indonesia ya? Ya, radio listrik Indonesia. Ini buatan Indonesia. Nah, yang ini? Nah, ini juga Ralin yang atas, tapi transistor. Sebelum berubah menjadi tabung, sebelum berubah menjadi apa yang model kayak tabung ini. Ya, yang ini. Nah, ini? Kalau ini malah dari luar semua ini. Ini dari Belanda semua. Tidak beredar di Indonesia. Jadi memang ada orang Indonesia yang bekerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia sambil membawa radio-radio dari Belanda. Ini usianya lebih dari 1 abad ini ya? Rata-rata 60-70 tahun lah. Ada yang lebih dari 1 abad ya? Ya. Ini apa ini? Ini juga Belanda ini ya? Ini Jerman. Jerman ya? Jerman ya. Oh, ini masih bisa Masih fungsi ya? Masih fungsi. Yang ada sejarahnya ini depan ini nih. Ini apa ini? Ini juga radio dari ini RS. Dari mana ini? RS tuh dari Belanda juga. Belanda? Ya. Yang bersejarah itu Radio Gusti Nurul katanya. Yang mana? Yang ini. Ini? Ini gede ini ya. Waktu Gusti Nurul menari di Belanda ya disiarkan pakai ini radio ini. Makanya disebut radionya Gusti Nurul. Yang ini? Ya, dia Philip ini. Oke. Jadi masih ada tulisannya, dia memang tulisannya tuh ejaan lama. Jogja, Semarang, Batavia, Bandung, Padang. Bahkan sampai di Biak sampai di Papua ini tuh. Sampai Papua ya? Iya. 10 November itu? 10 November juga radio tabung-tabung seperti ini. Radio Rata-rata dari Philip ya.
Philip ya. Rata Philip yang beredar di Indonesia itu lebih banyak merek Philip. Philip ya. Ya, bawaan dari Belanda rata-rata. Ada koleksi yang paling antik, Pak? Yang paling antik masih masih disimpan ini ada, tapi ada. Ada ya? Ya, paling tua ini. Radio tahun 32. 32. 32 ya. Oh, ada di sini. Di dalam rumah masih. Masih dalam rumah ya? Ya, karena belum kita keluarin karena. Ya. Ini apa ini, Pak? Ini Philip juga, rata-rata Philip. Tabung ya? Ya, kalau ini arsipnya ini, jadi buku. Ini buku-buku tentang radio. Tentang radio. Ya, buku-buku tentang elektronik, tentang radio, buku teknik, apa itu namanya? Servis. Ini buku-buku tentang radio ya? Radio ya. Kalau yang arsip tuh ini arsip-arsip nih. Jadi ini pajak-pajak radio. Oh, dulu Ya, kayak plombir itu ya? Plombir, kalau di sepeda plombir ya. Iya. Nah, ini pajak-pajaknya. Oh, zaman dulu ada pajak ya? Ya, radio itu dipajak, kan TV juga dipajak, surat izin penerimaan, ini semua kartu servis, kemudian ada nota-nota. Mana kartu servisnya? Ini kartu servis ini. Nah, kartu servis radio. Oh, ini surat penghentian radio. Ya. Ini surat demo radio tahun 65 ya. Nah, ini lagi kartu servis radio. Nah, ini juga ada radio kecil ya, radio mini. Nah, ini Itu radio saku, radio saku ya. Iya. Istilahnya radio saku. Nah, itu radio saku. Nah, ini yang generasi tahun berapa ini ya? Udah 70-an. 70-an ya? 70-an ya. 70-an. Nah, ini kebetulan suratnya sama ini. Jadi waktu kita beli ternyata ada di dalam radio. Ini surat radio. Ya, surat belinya kwitansi. Ini tahun berapa ini ya? Ini 70-an juga. Oh. Nah, ini garansinya ada. Sesuai dengan ini, kemudian ini bukti pembeliannya. Ini notanya, ini di Semarang dulu belinya. Berapa rupiah itu? Ini masih, mana enggak terlihat ya. Ini udah kapus nih. Terbilangnya sudah kapus nih tuh. Kapus ya? Ya, di Semarang jelas ini. Oh, ada materinya juga. Materinya ada, ini materi garansi nih. Tapi tanpa garansi, malah ini materi pembelian tanpa garansi. Tanpa garansi ya? Ya, tuh. Oke. Ya, kira-kira yang paling antik tadi di mana? Disimpan di mana ini ya? Ada di dalam rumah, nanti saya ambil nanti. Ya, itu gimana? Lika-liku berburu radio-radio antik ini? Itu yang punya Pak Malika dari Klaten. Dulu kalau tidak salah dia itu beli di Pasar Loak Jembatan Hitam, Jatinegara, Jakarta. Yang paling tua. Ya, ini radio yang paling tua, harganya berapa ini, Pak? Dulu kalau beli nggak salah sekitar 1,5 atau berapa waktu itu. 1,5 juta? Iya. Orang mungkin yang jual juga nggak tahu. Buatan mana ini? Nah, teleponkan ini Jerman, Pak ya. Jerman tahun berapa ini? 1932. Masih bisa fungsi ini? Masih fungsi. Tapi tetap harus pakaian pakai colokan ini. Coba di belakangnya kayak apa sih? Nah, seperti ini. Nah. Oh iya. Ini terbuat dari apa ini? Ini masih besi juga nih. Besi ya? Bukan besi ini. Tabung ya? Ya. Radio tabung ya? Radio tabung. Jadi ini karena sangat antik ya, disimpan sendiri ini ya. Ya. Kalau sekarang ini, kalau seandainya dilepas nih, berapa ini nilainya nih? Ya, penawaran udah sampai 12,5. 12,5 juta? Ya. Pernah ditawar ya? Pernah ditawar katanya 12,5. Oke. Bodi agak seperti besi kayaknya nih. Iya. Jadi ini gelombangnya apa? AM atau FM ini? AM ya? AM ya? Ya. Sama SW? Ya, biasanya AM sama SW kalau lama-lama tuh ini itu kok. Karena FM tuh baru-baru aja sih. Ya. Keunikan dari radio ini apa ini? Bentuknya orang bilang seperti apa? Katedral ya. Katedral ya? Bentuknya bentuk yang benar. Oh, bentuknya kayak katedral ini ya. Ini yang paling unik ini ya. Ya, kemudian sama dia apa namanya? Speakernya. Speakernya jadi seperti kertas. Dalam itu. Masih bunyi ini ya? Masih bunyi. Ya, cuma speakernya seperti kertas dia tuh. Ya, bisa dibuka dalamnya kayak apa sih? Saya penasaran ini ya. Ini yang radio yang betul-betul antik dan ini sudah langka sekali. Ya, sangat langka. Di Indonesia berapa ya kira-kira yang beredar itu? Hanya 1-2 lah seperti ini. Ini yang paling langka ini. Nah, ini nih speakernya ini yang unik ini.
Mana speakernya? Ini speakernya, iya. Ini speakernya. Iya, speakernya makanya. Ini kayak apa ini? Jadi kayak semacam kertas, terus kita nggak berani buka juga sebenarnya. Dan ini tabung ya? Tabung ya. Masih tabung. Ya. Mungkin yang ahlinya radio tabung untuk beli satu aja paling enggak sekarang hampir 2 jutaan sini. Iya itu ya. Iya tabung ini. Ini pun semua lama semua memang aslinya. Oke. Ini yang paling antik, yang ini didapatkan belum lama ya. Ya udah kalau udah jadi koleksi Mas Malika ini dari Klaten dia memang. Klaten ya. Ya. Jadi diikut sertakan di sini. Ya. Dia menjadi salah satu anggota dari Paguyuban. Paguyuban ya. Ya, kita kan besok ini launching Paguyuban Paramarta namanya. Apa itu? Paguyuban penggemar radio antik Mataram, Yogyakarta. Nah ini ya. Oh ini yang paling antik, bentuknya kayak katedral ya. Nah itu. Ya oke, kita lihatkan lagi. Nah seperti ini ya bentuknya. Nah, Pak Nanang, dengan nanti dipamerkan ya, namanya Rikolo Semono itu, temanya itu ya. Ya. Maksud tujuannya apa ini? Ya kita hanya untuk sekedar mengenang radio-radio lawas, radio-radio antik yang pernah beredar khususnya di Indonesia. Gitu. Jadi juga kita sambil menghimpun teman-teman dari DIY itu khususnya dan wilayah-wilayah sekitarnya untuk berkumpul jadi satu paguyuban. Dan kita juga rencana ingin memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pernah ada teknologi radio yang seperti ini yang memang untuk generasi anak-anak sekarang kan udah jarang tahu seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya, pemirsa sahabat, nanti tanggal berapa? 16 ya. sampai 22. 22 itu akan digelar pameran radio antik di tempatnya Pak Nanang ini ya. Di Lokasinya di Joglo Londeso Kuadungan. Kuadungan Widodo Martani ya. Jadi ini dari stadion ke utara ya, Ya. Stadion Maguwo Harjo ke utara ya. Salah ya. Arah ke Wisata Merapi ya Pak ya. Ya. Ini salah satu koleksi yang tadi yang paling unik dan antik ini ya. Nah, ini salah satu koleksi yang paling unik dan antik. Juga ada koleksi-koleksi yang tidak kalah unik lain ya, termasuk ini yang buatan Belanda ini ya. Ini Jerman ya, Siemen. Jerman. Ya, Jerman. Jerman ya. Ya. Nah, ini ada layarnya ini ya. Ini berapa nih harganya nih? Dia dulu beli di Belanda, jadi memang ini nggak beredar. Nggak beredar ya? Mungkin kalau sejarahnya sama Berapa golden ini ya? kita tidak ada kenangannya dengan radio seperti ini. Iya. Jadi, Ya waktu zaman revolusi berarti radio-radio seperti apa ya? Ini yang enggak, ini semua yang luar, yang revolusi seperti ini juga nih. ini ya. Banyak kan zaman- rata-rata Philips seperti ini ya? Eres, ya. Nah, kalau di bawah ini apa ini? Ini radio transistor, radio warna-warni. Dulu pun mereka ini nggak laku, ya, hanya harga 100.000, 50.000. Sekarang udah ratusan ribu. Sekarang ini Iya, ada IY mana, merek mana ini? Aiwa Jepang semua, rata-rata Jepang. Kalau transistor banyak kan di Jepang. Jepang ya, Yokohama Ya, juga. mesinnya dari Jepang. Ya, yang banyak kan yang Cawang. beredar banyak Telesonic, Mm-mm. Cawang, itu sama. Cawang mana? Buatan mana? Cawang Indonesia semua. Indonesia Iya, ya? iya. Kalau Yokohama Jepang ya. Ini Yokohama ini ya. Namanya aja, Ya, mana? mesinnya Jepang. bagian dari ya. Ini salonnya, Ya, ini salon-salon semua ini, salon-salon lawasan ini. salon lawasan. Nah, ini ya. Nah, oke. Philip Bin. Ini Bin nanti ya. Ini Philip Bin. Seri Bin lah dia. Orang kadang-kadang nyebutnya roti bakar. Oh. Nah, karena kotak seperti roti bakar. Iya, iya, iya. Nah, yang ini yang paling kecil ini namanya Philip Melinjo. Oh, ini buatan mana ini? Ya, Belanda semua Philip tuh. Belanda Yang ya. ini kipas. Jadi kipas ini satu seri istilahnya kecil-kecil, dia menyebutnya roti bakar tadi. Ini kan seperti roti bakar aja, bentuknya kecil, nah, kotak. Iya, iya, iya. Oke ya. Ini. Iklan lawas. Ini aja. iklan lawas ya, iklan radio. Yang radio lawas. Lawas tahun berapa? Ya, 40-an Pak. Tahun 40-an ya. Sebelum merdeka. Iya ini ya. Iklannya seperti ini. Ini dapat dari mana ini? Ini rata-rata kita repro. Repro ya? Ya, karena yang lama mesti harganya udah. Iya, iya, iya. Nah, ini di bawahnya ada mesin jahit ini ya. Yang untuk display aja. Display aja ya. Ya, kalau ini malah radio-radio yang masih NOS ini.
Maksudnya apa ini? NOS ini masih baru, Masih baru. masih dalam kardus ya, belum dipakai. Ini Iya, ini masih baru semua nih, masih baru ini. masih baru. Orang bilang NOS. Nah, masih baru. Masuk ini juga masih baru. Ini koleksinya dari orang Muntilan ini. Ini Telesonic juga masih baru semua. Nah, jadi masih normal semua. Masih baterai, harus pakai baterai. Pakai baterai 4 itu ya. Ya. Masih bener-bener baru dari toko-toko yang nggak laku. Terus masih disimpan. Nah, baru belakangan ini dijual. Nah, jadi masih mau bener-bener masih bener baru. Nah, Jadi rata-rata radio yang menjadi koleksi Pak Nanang ini masih bisa digunakan ya, masih berfungsi ya. sebagian besar Sebagian ya? masih ya, sebagian masih, tapi sebagian juga masih yang rongsokan. Rongsokan ya. Ya, memang ada kondisi. Ini berburunya selain ke pasar luar kemana aja nih? Dari Facebook, media Facebook sosial. ya, media sosial ya. Media sosial ini biasanya ya. Investasinya berapa itu Pak? Nggak terhitung ya? Udah hampir 10 tahun jadi ya udah Ini mengumpulkan ini 10 tahun. 10 tahun lebih. Iya. Ya, jadi dari hanya satu dua, oh lama-lama akhirnya jadi lebih dari yang terkus transistor lebih dari 100 ini. Ya, yang tabung ada Yang tabung sekitar 50-an. 50-an ya. Yang tabung. Nah, nih. Ini juga ini apa ini? Nah, kalau ini model radio jengki, kakinya tuh jengki. Oh, jengki. Ya. Sanyo ya? Sanyo dia. Nah, ini sanyo. Kakinya jengki. Itu memang unik dia udah. Masih hidup ini masih normal. Masih normal ya Masih nih? normal. Buatan mana Pak ini Pak? Sanyo ya, Sanyo. Jepang ya? Ini ada kakinya ini ya. Ini AM ya? AM ya. SW ya? SW. SW ya? SW. Jadi kalau radio itu sekarang yang begini memang ada yang model apa ya nih? Ini orang bilang Philip apa ini Gatot Kaca ini. Kenapa disebut Ini Gatot Kaca? seperti logo lambangnya Gatot Kaca di. Jadi ini nasional ya? Iya, nasional Gatot Kaca. Nah, ini yang agak kemudian ya yang merah ini seperti ini namanya cawang kompas. Karena ini bentuknya nih ya. Iya, kompas ya. Cawang kompas dibilang. Ini ada lebih dari 5 warna kalau tidak salah. 5 warna. Ya, jadi kalau kolektor sudah punya lengkap warna itu udah termasuk apa? Kolektor suhu kolektor kan. Ini ya cawang ya. Cawang kompas. Ini orang-orang kelahiran 60-an, 70-an ya, 70-an pasti mengenal ini ya. Ini yang paling unik ini. Nah, ini apa ini? Ini Telesonic. Jadi bentuknya hampir seperti Radio lawas. radio tabung ya ini. Dia sudah ini. Nah, itu. Ini yang paling unik menurut saya. Buatan Telesonic ya, Indonesia ya. Iya. Telesonic ini. Ini juga masih bisa dinyalakan juga. Oke, ini sekarang zamannya digital ya. Zaman digital ya, radio ini saya udah ditinggalkan. Sudah tinggal kenangan aja ya. Sekarang cuma handphone mesti ada radionya ya, radio FM ya. Maka kita bilang tematik kita Ricolo Semono. Ricolo Semono itu waktu itu ya. Waktu itu ya. Itu. Orang yang kelahiran 60, 50, 70-an pasti punya kenangan ya terkait dengan radio-radio yang ada di sini nih ya. Ini juga unik ini bentuknya ini ya. Ya, itu kompas juga dia. Ini kompas juga ini ya. Nah, ini kenang-kenangan Mbak Fatonah Jogja ya. Ini ya itu masih ditempel sejak dulu udah. Jadi kenang-kenangan. Iya. Ya, sebagian radio-radio kuno ini biasanya untuk ini ya. Untuk memaes kafe ya. Hotel ya. Display. Rumah-rumah antik ya. Display itu ya. Untuk koreksi. Iya. Ya, demikian pemirsa ya, jalan-jalan saya di tempatnya Pak Nanang, ya, Padukuhan Kuadungan, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ya. Jangan lupa hadir di acara pameran
Radio Antik Rikolo Semono ya. Tanggal 16 sampai tanggal 22 September 2023. Ya, selain itu ada bisa mengunjungi joglonya Pak Nanang ini ya. Ini berada di tengah sawah. Segar sekali ya. Udaranya di sini segar sekali. Lingkungannya juga masih asri ya. Nah, itu. Ini kardus yang dulu dibeli dari toko ya. Ya, dari sisa-sisa toko ini lah. Sisa toko ya. Ini masih. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, inilah kenangan yang mungkin Anda punya kenangan khusus ya. Ya, saat zaman Semono. Rikolo Semono. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.